Tuhan, kami mau lebih lagi melihat janji-janji firman-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan belajar dari firman-Mu. Hamba-Mu kami semua, bahkan seluruh Tuhan umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di online Tuhan. Oh, kami berdoa biarlah Tuhan kami mengalami realitas kerajaan Allah. Kami mengalami perubahan. Kami mengalami Tuhan pemulihan hari ini. Dan aku berdoa, aku merilis urapan yang baru hari ini bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan untuk mengerti akan firman, urapan untuk melakukan firman, urapan untuk mengalami kemenangan dalam firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menawar, aku mengikat hari ini setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menawar setiap hati umat-umat Allah yang ada di tempat ini maupun di mana saja yang melihat video ini. Hari ini aku tawar di dalam nama Tuhan Yesus, dan aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, terbebaslah engkau, terlepaslah engkau, sembuhlah engkau, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh haleluya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mati-mati ya miknya. Bukan aja. Baik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Saudara diberkati, katakan amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, katakan saya diberkati Tuhan. Amin Tuhan. Senang sekali bertemu dengan saudara semuanya hari ini. Ya, puji Tuhan, sama-sama di mana-mana hati kita senang. Amin. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya berdoa supaya tulang-tulang saudara tidak kering. Ya, kalau di orang Batak tulang itu paman ya. Jadi ya tulang dan tulang ya. Oke, hari ini kita akan belajar saudara tentang realitas kerajaan Allah mengubah kehidupan setiap orang yang percaya. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-22. Ada satu kisah di Alkitab bagaimana Tuhan melakukan kuasanya mengubah orang-orang dari yang tidak berarti menjadi berarti. Dan kisah ini adalah kisah Gua Adulam. Katakan Gua Adulam. Gua Adulam. Adulam asal kata dari kata adu dan lam, oh enggak ya? Bukan. Ya. Gua Adulam. Mari kita buka saudara 1 Samuel pasalnya ke-22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu yang sudah mendapatnya katakan amin. Amin. Bisa lihat di layar yang mungkin sudah nggak jelas lagi baca Alkitab, bisa lihat ke depan. Sama-sama kita baca 3, 2, iya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang-hutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Lalu diantarkan Ya, saudara, lalu diantarkan mereka kepada raja di Moab dan mereka tinggal bersama dia selama beberapa hari. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kenet. Haleluya, katakan amin. Berkatalah orang yang mendengar firman Tuhan. Saudara, kisah ini adalah kisah Gua Adulam. Saya kasih tema pagi hari ini, mengalami realitas kerajaan Allah dari Adulam kepada tanah Yehuda. Katakan amin. Adulam itu asal katanya yang punya arti perteduhan. Ya kalau tadi saya bilang aduh sama lam itu aja.
Hanya joke saudara, itu nggak asli. Awal asli katanya bahasa Inggrisnya adalah refuse, ya betul ya Bu ya? Ya agak susah saudara, karena kalau salah-salah ngomong jadi terhina artinya, beda tuh ya bahasa Inggrisnya. Pokoknya bahasa Indonesianya artinya perteduhan. Adulam artinya perteduhan. Dan saudara, kota ini adalah sebuah kota di dekat Yehuda dan Bethlehem, saudara. Dan kota ini menjadi tempat perteduhan Daud ketika Daud mengalami krisis, ya. Nah, biasanya orang kalau mengalami krisis senangnya pergi kemana saudara? Ke gua. Biar gua aja yang tahu, yang lain gak boleh tahu. Ini urusan gua, ini ekonomi gua, ini bisnis gua. Ya, biasanya orang senang ke gua. Ya kebetulan ini namanya gua juga. Amin. Ya. Dan biasanya di gua nggak ada lampu, benar ya? Nggak ada lampu di gua, namanya juga gua. Coba bilang sama sebelahnya, lu apa gua? Ya saudara ya, amin. Saudara, gua adalah tempat perteduhan. Dan saudara tahu, Daud begitu ketakutan. Seorang yang diurapi Tuhan mengalami ketakutan, saudara. Seorang yang diurapi Tuhan mengalami krisis. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, nggak semua orang percaya selalu tidak mengalami krisis. Bilang sama sebelahnya, jadi kalau kamu krisis hari ini, Daud udah lebih dahulu mengalami krisis. Bilang seperti itu. Tapi saudara, Daud mengalami krisis. Ayat sebelumnya saudara baca dalam Samuel 21, dia pura-pura gila Daud di depan Raja Akis, supaya dia nggak dibunuh oleh Raja Akis, sambil meleleh ya, kayak orang kena ayam, saudara. Dia pura-pura gila. Biasanya kalau orang krisis kan sudah pura-pura gila. Amin. Amin. Iya, yang pura-pura gila katakan amin. Ya, orang lagi kejar-kejar pura-pura gila. Yang mana utang saya? Utang saya. Utang saya yang ada di mana? Betul? Ya. Kalau kerjaan lagi dikejar deadline belum kelar, yang mana ya? Kayaknya belum dikirim datanya nih, belum dikirim. Pura-pura gila, saudara ya. Nah, saya berdoa hari ini saudara jangan pura-pura gila. Katakan amin. Amin. Pura-pura gila nggak boleh saudara. Ya, apalagi pura-pura baik. Saudara udah ketawa ya, berarti urapan Tuhan udah bekerja. Nah, saudara, Daud waktu dia ketakutan dia pergi ke gua Adulam. Saudara, Daud berpikir bahwa Daud akan mengalami perteduhan karena namanya Adulam. Amin. Ya, biasanya kita kalau pergi ke gua juga pengen neduh, saudara. Tapi tahukah saudara, apa yang diinginkan oleh Daud tidak tercapai. Sampai di gua Adulam, bukannya neduh, bukannya sejuk, bukannya tenang, dia malah ketemu 3 orang, saudara, kategorinya. Ada apa di gua Adulam? Siapa yang suka neduh di gua Adulam? Kita buka saudara ayatnya. Ayat yang kedua berkata, berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang pertama di golongan ini. Setiap orang yang apa saudara? Yang dalam kesukaran. Daud pikir gua bakal bisa tenang di gua Adulam. Begitu nyampe di sana udah ramai orang saudara. Sama-sama neduh. Coba saudara pernah nggak ngalamin krisis? Tiba-tiba ada jemaat datang. Dia curhat juga kena krisis gitu. Kalau saya ngalamin begitu, dia bilang nih, Pak, tolong doakan Pak maksud saya. Saya harus bilang gini, Pak, mendingan kita sama-sama doa aja. Saya juga lagi mau doa. Bapak lapar doa. Saya ekonomi saya sudah sama Pak, bareng-bareng aja kita doa sama. Saudara tahu, Daud ketemu orang di gua Adulam, orang yang dalam kesukaran. Amin. Yang kedua, orang apa lagi di situ? Ayat yang kedua dikatakan, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Kalau bahasa kerennya, orang yang dikejar-kejar debt collector. Katakan haleluya. Jadi saya mau bilang, debt collector bukan ada pada zaman sekarang. Dari dulu udah ada di zaman Daud. Jadi lu gak usah baper. Tolong Pak PKS, saya ada kolektor 1 mobil nunggu depan rumah saya. Bilang sama AKS-nya, udah gue baca di Alkitab, tenang aja kamu di situ.
Udah, sebelum kau ngalami, Daud udah ngalamin dulu. Tadinya Daud mau neduh di gua itu. Ada orang kejar-kejar utang. Sudah tahu ciri-ciri orang-orang yang kejar-kejar utang? Ada yang tahu atau ada yang pura-pura nggak tahu? Ini saya kasih tahu nih, ya. Yang pertama orangnya tegang, ketakutan. Ini kalau ketemu jemaat, banyak tegang, ketakutan dua nih. Dia dikejar-kejar utang atau dia sedang nagih utang. Banyak. Karena saya pernah punya pengalaman dikejar utang. Saya pernah dikejar saudara sama anak buahnya John K. Namanya Umar K. Grupnya Umar K yang Ambon Muslim. Saudara, di rumah saya waktu di Romangun, sebenarnya yang punya utang saudara saya, my bro, Handuang. Tapi saya yang buka ceknya bodong. 700 juta saudara. Kalau beli kerupuk banyak. Jandol. Saya lagi waktu itu acara lagi PS, lagi Kompas Pak. Di Kompas luar biasa. Dari rumah istri saya WA, ada satu APV Ambon hitam seragam di depan rumah. Ketakutan sudah. Istri saya bilang, perasaan gue gak pernah utang. Kenapa gue utang? Terus saya bilang sama istri saya, kita kan satu kakak. Dari utang gue adalah utang gue. Jangan dibilang betul, salah itu. Ya, saudara yang berutang, saudara yang berbayar. Amin. Saya dikejar-kejar, saudara. Amin. Jadi saya waktu dibilang hari ini orang dikejar tukang utang, saya langsung tahu gambaran di Alkitab. Oh begini. Nggak perlu saya susah. Nggak susah saya bayangin, saudara. Karena saya pernah ngalamin ya. Berarti dia ketemu dengan saya. Yang ketiga, saudara. Dan setiap orang yang sakit hati. Kalau dibilang ayat, saudara, di ayat yang lain di dalam Alkitab versi lain, ya, orang yang sakit hati itu dibilang orang yang mengalami kepahitan hidup. Udah hidupnya pahit, mukanya pahit. Belum. Makan sayur pahit lagi. Aduh, lu kayaknya nggak bisa dia apa-apain lagi, kecuali kasih gula. Tolong bawain donat sama dia, donat ya. Ingat donat bolong ya, saudara ya. Kalau nggak bolong bukan donat namanya, apa daging ya. Amin. Nah, saudara, saya mau bilang, saudara, Daud yang tadinya dia pikir, saya mau melarikan diri lah, saya mau berteduh lah. Ketemunya sama siapa, saudara? Sama orang seperti ini. Daud itu lambang seperti kita, anak-anak Tuhan. Kadang-kadang orang-orang percaya juga waktu krisis suka senang lari. Ya, lucunya waktu belum ada krisis, dia kalau lari ngos-ngosan. Tapi begitu ada krisis, larinya kenceng. Enggak ngos-ngosan. Kalau perlu bantuan oksigen itu kenceng banget lari. Apalagi pria. Kalau pria tuh punya krisis, doanya kenceng, puasanya kenceng. Nggak perlu disimbau-himbau, doa, bangun pagi jam 3, mantap. Ya puasa terus. Ya lucunya waktu diberkati boro-boro, ikut doa puasa, ikut doanya enggak, apa itu puasa. Amin, saudara. Nah, saya mau bilang, saudara, di gua ada dalam 3 orang ini. Saya nggak tahu keadaan saudara ada di golongan berapa. Golongan 1 kah? Orang yang dalam kesukaran. Golongan 2 kah? Orang yang sedang dikejar-kejar hutang. Atau yang ketiga, golongan orang yang sakit hati. Tapi hari ini dengar firman Tuhan, saudara. Daud dikatakan menjadi pemimpinnya. Saya nggak habis pikir, orang yang lagi stres mimpin orang stres. Tapi saya mau bilang, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita sudah percaya dan mengenal Tuhan. Kita ngalamin krisis, tapi dititipin lagi orang yang ngalamin krisis. Ya, makanya kalau gereja ini datang orang-orang yang nggak terhimbau, nggak terhitung, nggak terduga, berarti kadang-kadang kita doa, Tuhan kirim ke orang-orang kaya ke gereja ini, gitu ya kan? Ini yang datang susah, mulu ya, sakit-sakitan, ya kan? Terus cerai, ya. Terus apalagi saudara, nggak punya rumah,
ya kan, nggak punya makan, masih bagus, asal jangan nggak punya nyawa. Saudara, kadang-kadang kita bilang, gimana sih Tuhan kok ngirimnya seperti ini? Tapi ntar saya mau bilang buat saudara, dari 400 orang ini, yang tadinya punya golongan tadi 3 dari itu, golongan 3, golongan 2, golongan 1 tadi itu, saudara diubah menjadi warrior. Amin. Warrior asal katanya dari asal bahasa Ibrani geber, bilang geber. Bilang sebenarnya geber. Jadi Tuhan mau jadi saudara geber, katakan amin. Geber artinya orang-orang hebat. Bukan geber. Aduh. Ya. Saudara masih bersukacita? Amin. Ada sukacita kan? Haleluya. Amin. Saudara, di sana tinggal penduduk yang tinggal adalah orang-orang yang stres, terlibat dalam macam-macam persoalan. Yang kedua, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, saudara. Orang yang sakit hati. Tapi saya mau bilang buat saudara, selain 3 orang ini, sebenarnya juga Daud mengalami stres. Apa stresnya Daud? Yang pertama, saudara, Daud dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Raja Saul, saudara. Sebenarnya bukan stres hanya sekedar Raja Saul, tapi Raja Saul itu adalah bapak mertuanya. Siapa di sini yang punya bapak mertua ingin bunuh, saudara? Ada? Kalau masih disuruh pindah rumah cari kontrakan, udah nggak usah sakit hati. Daud mau dibunuh karena ada supporter yang salah ngomong. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Raja tak. Ya, kalau depan mertua tuh kasih yang bagus-bagus, saudara. Tapi sebenarnya Daud nggak salah sih, yang muji-muji kan rakyat gitu. Sebenarnya Daud stres karena dia punya bapak mertua dia kejar-kejar. Ya saya bersyukur punya mertua malah nggak ngejar saya, ya nggak bunuh, malah nanya punya duit kamu nggak punya duit, saudara, ya kan? Tapi Daud stres karena dia punya mertua. Jangan saudara bilang Daud nggak pernah stres seumur hidupnya. Tapi bedanya Daud sama saudara saya kasih unjuk. Yang pertama apa? Dia dikejar-kejar oleh Saul. Pengen dibunuh, dikejar utang aja gak enak, apalagi dikejar bunuh. Makanya Tuhan tahu, karena Daud berhasil menang dari kejaran mertuanya, dia dikasih orang yang kejar-kejar utang. Dia kasih gimana caranya lari dari kejar-kejar orang. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi stresnya Daud? Daud punya istri nggak dukung dia, saudara. Namanya Mikal, anaknya Saul, borunya satu-satunya dari istri yang itu. Mikal mengejek Daud, saudara, ketika dia menari-nari mempersembahkan korban. Dibilang raja nggak tahu malu. Ada di sini suami-suami yang lagi menyembah Tuhan, istrinya ngeledekin angkat tangan. Itu krisis. Krisis. Saudara lagi berbahasa roh, saudara begitu. Basar, begitu, saudara. Ada di sini? Ada di sini yang punya istri sudah menghakimi saudara? Saudara bertobat hari ini. Daud, saudara, dengan Mikal itu dia dihina sekali. Dia stres. Biasanya pria stres kalau istrinya kacau, apalagi istrinya makan dia terus. Coba lihat sebelahnya, ada suami yang tertekan. Coba lihat. Kalau lihat mukanya kayaknya bapak yang menekan istri. Ya kayaknya akhirnya istrinya nggak pernah fresh mukanya. Ya selalu graduated, nggak fresh. Saudara, dia stres. Tadi mertuanya ngejar dia, itu udah stres. Datang pulang ke rumah curhat sama istrinya ini stres dia. Tapi ada satu lagi yang buat dia paling stres. Dia kehilangan bapak rohani. Namanya Nabi Samuel. Dikatakan ketika dia sejak di gua Adulam, pasal yang ke-25 dikatakan Samuel mati. Oh, buat Daud, saudara, itu merupakan suatu hal yang sangat membuat dia down, saudara.
Selama ini boleh dia dikejar-kejar Saul, dia bisa curhat sama Samuel. Dikejar-kejar Saul, dia curhat sama Samuel. Dikejar-kejar Mikal, ngejek, dia curhat sama Samuel. Tapi yang ketiga, saudara, Samuel juga Tuhan izinkan meninggalkan dia. Bilang sama sebelahnya, komplit sudah. Komplit sudah. Ada saudara di sini yang dikejar-kejar mertua atau dibunuh? Dikejar gara-gara disuruh pindah dari rumah, jangan rumah mertua, ada banyak di sini ya. Pindah kalian, jangan sini dulu ya. Yang kedua, ada di sini yang punya istri nggak dukung, saudara. Rata-rata suami istri kita dukung ya. Amin. Ya, buktinya kalau di gereja nggak pada telepon kan. Lagi di mana nggak pernah? Ya, ada jemaat kita bilang begitu. Kenapa? Kalau aku di acara gereja, istriku nggak pernah tanya aku. Udah percaya dia kalau aku. Makanya bapak kalau ada istriku telepon, bapak bilang aku di gereja ya. Kalau kau di gereja aku jawab iya, kalau enggak ya aku jawab enggak. Ya aja lu, atur gue. Bohong diajarin pendeta, kamu diajarin pendeta bohong. Ya, suruh belajar firman pendeta diajarin. Amin. Yang ketiga saudara, dia kehilangan bapak rohani. Ya kita kehilangan Pak Nasir aja begitu down. Iya. Ada yang hilang. Seperti lagunya Arif, separuh jiwaku hilang. Saya berdoa buat saudara, saudara nggak mengalami krisis seperti itu. Makanya dia pergi ke gua dulu. Saya percaya kalau dia krisis dikejar-kejar oleh Saul, dia nggak pergi ke gua karena masih ada siapa? Ada Saul. Ada istrinya yang dukung dia nggak akan pergi ke gua. Dia lihat dari keluarganya nggak ada yang dukung dia, dari gerejanya nggak ada yang dukung dia. Ya kita hati gereja. Padahal di gereja banyak orang loh. Anehnya semua menyakiti diri, hebat banget gereja. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, dia kehilangan pegangan di dalam hidup. Tapi ayat ini berkata saudara, lalu ya ayat yang kedua dikatakan setiap orang, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saya nggak tahu berapa jumlah orang dari 3 golongan itu, tapi jumlah orang yang bermasalah aja 400 orang. Wisma Atlet ngadepin 400 orang kena COVID aja, kadernya menanggung. Ini orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Nah hari ini apa yang Daud lakukan saudara ketika dia mengalami krisis di Gua Adulam? Dan apa yang saudara Tuhan mau dalam hidup kita saudara? Saya mau bilang buat saudara, Tuhan gak mau saudara hanya berhenti berteduh beristirahat sejenak, enggak. Tuhan gak hanya mau saudara pergi ke Gua Adulam, enggak. Tapi Tuhan mau saudara menjadi warrior, geber, bilang sama dia, geber. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat bukan karena nggak pernah ngalamin masalah. Orang-orang yang hebat bukan karena nggak pernah ngalamin krisis. Tapi orang-orang yang hebat yang keluar dari krisis dan menjadi pemenang. Saya seorang pengusaha. Saya pernah pegang uang miliar. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya juga pernah nggak pegang uang sama saudara. Bilang sama sebelahnya, jadi sama lu. Ya, jadi lu gak usah baper-baper banget kalau nggak pegang duit gitu ya. Gua aja yang udah pernah miliar, gua nggak pegang duit pernah gitu. Apalagi lu yang nggak pernah pegang miliaran. Amin. Ya, saudara, apa yang saudara Daud lakukan? Ayat yang kelima berkata demikian. Ayat keempat, lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dengan dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Kubu gunung itu dekat Gua Adulam tadi saudara. Ya, tetapi pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, ayat ini berkata jangan tinggal di kubu gunung. Jangan hanya bersembunyi dalam perteduhan, tapi saudara harus pergi ke tanah Yehuda, the land of praise. Saudara, tanah Yehuda artinya adalah aku akan memuji Tuhan, aku akan bersyukur kepada Tuhan, aku akan menyembah Tuhan.
Saudara nggak bisa berhenti dalam perteduhan adulam saja, berlindung dalam naungan Tuhan, tapi saudara harus masuk ke dalam land of praise. Katakan land of praise. Land of praise. Tanah Yehuda artinya adalah kota pujian. Nah, saya mau bilang kepada banyak orang mengalami krisis, sulit sekali dia mengalami puji-pujian. Sulit sekali bibirnya mengucap syukur. Sulit sekali saudara dia mengalami yang namanya sukacita. Tapi Nabi dibilang pergi ke tanah Yehuda. Jadi kalau jemaat datang kepada saya, gimana nih Pak krisis Pak? Saya mau bilang apa? Angkat satu lagu. Apa hubungannya angkat satu lagu dengan masalah saya Pak? Nggak saya jelasin sudah. Jadi waktu saudara mengalami krisis, bosmu pecat saudara, uang saudara ditipu, orang saudara-saudara menghina saudara, mencaci saudara, saudara harus datang ke namanya Land of Yehuda, tanah pujian. Amen. Jangan datang ke LBH, lembaga batuan hormat hukum. Amin. Amin. Ada banyak orang nggak bisa dia memuji. Hanya satunya pabriknya yang tutup, 9 masih operasi, udah stres dia. Kalau kita kembali ya, 9 tutup, 1 operasi, wajar lah stres. Tapi dia 9 masih hidup, 1 mati, stres dia. Ya apa? Ya, pujian juga bisa menangis, saudara ya. Bisa juga orang kita tanah pujian itu bisa kita menyembah dalam tangisan. Jadi saya mau bilang, saudara jangan diam, tapi masuk dalam pujian penyembah. Amin. Saudara tahu ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka kita mengalami yang namanya koram deo. Kita mengalami face to face dengan Tuhan. Saudara tahu setiap orang yang berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada yang sama lagi hidupnya. Tidak ada lagi yang sama keadaannya. Tidak ada lagi yang sama saudara kehidupan pelayanannya. Kenapa hidup kita gak berubah-berubah? Saya mau bilang saudara, mungkin kau belum bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Engkau gak koram deo dengan dia. Udah 20 tahun aku Tuhan dikejar-kejar hutang. Saya bilang, ih lama banget. Lama kali. Umur berapa? 21. Iya. Berarti dari lahir sampai juga. Karena punya orang tua pengutang gitu. Jadi ngikut juga anaknya juga gitu ya. Aduh. Saya kalau ngomongin utang seneng banget sudah saya. Ngomongin utang itu kayak apa, nempel di daging saya gitu. Jadi saya ngerti banget gitu. Gimana tuh orang tuh dicaci, dimaki. Ya kan? Ini tendang pantatnya udah gitu kan. Tahu saya tuh, ngerti bener ya. Jadi saya bisa ngerasain. Kalau di jemaat bilang, Pak saya belum bayar tagihan, aku tahu apa yang kau rasakan. Tapi dalam nama Yesus pergilah dengan selamat dan jangan berhutang lagi, jangan berbuat dosa lagi, saudara. Saudara tahu? Land of praise. Saudara, waktu saya percaya saudara 400 orang itu nggak diajarin Daud satu-satu, enggak. Habis waktunya. Daud cuma bilang, mari kita mulai memuji menyembah. Oh. Ada sukacita kan? Ada sama jemaatnya. Ada sukacita kan? Ada. Daud ambil kita. Gitu ya. Lalu dia boleh bilang, mari ada pujian. Ada apa bagus? Daud nggak konseling apa-apa, habis. Daud bukan tipe konselor kan. Dia memuji penyembah. Amin. Jadi wario. Oh, rupanya waktu kita memuji menyembah, saudara, Tuhan pulihkan hati kita. Katakan amin. Mengapa Tuhan pulihkan hati kita dulu? Saudara tahu, memulihkan keadaan saudara itu mudah sekali bagi Tuhan. Tapi memulihkan hati itu butuh proses kerendahan hati saudara untuk dibentuk. Amsal 4 ayat 23, coba kita buka. Nanti kita doa, kita pergi ke gua adulam ya.
Kalau ada berkat ya, oh di sini rupanya Daud stres lagi, ya kan? Jadi saudara biar jangan stres lagi keluar dari situ. Gitu. Ayat 23 berkata, 3:2 iya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah mengendalikan hidup kita. Hati kita mengendalikan perkataan kita. Hati kita mengendalikan pikiran kita. Jadi saudara perlu jaga hati saudara. Itu sebabnya waktu manusia 400 orang ini bermasalah, ya kan? Saya percaya saudara waktu Daud pertama ajak mereka memuji, ada yang nggak terima juga gitu. Ini gimana sih Raja Daud? Orang gue lagi kita kejar utang, gue disuruh menyembah. Gimana gue bisa bayar utang? Kan gue harus bayar utang. Gue lagi ditekan, gue gimana? Gue lagi stres, gue lagi gimana bisa? Apa hubungannya? Tapi saudara tahu, ketika Daud memuji menyembah, maka hadirat Tuhan turun. Amin. Saudara tahu ketika Saul mengalami roh jahat, ya manifestasi dalam dirinya, Daud lagi dikejar, keluarlah roh jahat meninggalkan Saul. Saudara 400 orang itu setiap hari diajak bermasmur sama Tuhan. Amin. Ya, saya mau katakan waktu mereka bermasmur masalah mereka belum dijawab Tuhan. Masalah mereka masih ada. Saudara tahu begitu mereka keluar gua adulam, untuk bang tadi semua nyekel-nyekel. Makanya menyembah Tuhan juga. Atau pakai topeng. Kalau zaman sekarang enak pakai masker, nggak ketahuan. Kaceng bukan. Kalau zaman dulu nggak ada masker, jelas itu kaceng bu. Kejar dia, tangkap, bunuh. Selesai. Habisin dia, salibkan dia. Saudara gila banget saya tahu ya. Saudara berarti punya kepahitan lah. Saudara bersuka banget dia. Amin. Saudara mengalami pujian penyembahan. Jangan anggap sepele. Ya, kalau saudara krisis, berdoa, mari kita belajar berdoa dalam roh, memuji dalam roh. Memuji itu memuji. Karena Tuhan tahu saudara, sebelum dia memulihkan keadaan saudara, dia pulihin hati saudara. Amin. Pulihin hati saudara dari apa? Rupanya ada dua saudara orang terikat hatinya. Saudara saya tanya Tuhan, kenapa ya hati orang? Apa yang Tuhan kerjakan di orang-orang bermasalah ini dari Daud? Lalu Tuhan bilang begini saudara, aku memulihkan hati mereka. Karena di ayat ini nggak jelas juga gimana caranya mereka. Hanya dibilang balik ke land of praise, ke land of Judea. Ya, balik ke kota pujian, tapi nggak dijelasin gimana cara mengujinya, saudara. Tapi saudara, Tuhan bukakan saya hikmat, saudara. Waktu kita memuji menyembah, maka Tuhan memulihkan hati kita, saudara. Hati yang terikat dari kebencian, hati yang terikat dari kekecewaan, saudara. Hati yang terikat dari terluka hati kita, dari hal-hal yang menyakitkan hati kita. Dan itu Tuhan mau bebaskan dulu, saudara, sebelum dia membebaskan kau dari situasi ini. Karena dia tahu situasi ini adalah eksternal, tapi ada jauh yang lebih penting di dalam diri kita, internal adalah hati kita. Ketika saya saudara ditipu oleh orang, ketika saya mengalami saudara penipuan itu, ya penipuan ya. Tanya apa ciri-ciri orang tertipu? Dia nggak tahu kalau dia nggak. Ya kalau tahu dia nggak ketipu kan gitu ya, saudara. Waktu saya mengalami penipuan atau kekecewaan saudara, saya sulit sekali terima. Kenapa? Sampai satu titik Tuhan bilang sama saya, ampuni dia, lepaskan berkat. Saudara mau tahu berapa yang harus saya lepaskan berkat? 700 juta. Kalau hari ini uang itu ada di sini, tulisannya Pak Rudi, lalu ada yang ambil. Saudara bilang, kasih aja, iya orang uang gua, enak lu ngomongnya. Kasih aja, itu uang lu, gitu. 700 juta dari pihak A, pihak B 120 juta, pihak C, pihak D, pihak E, hampir 2 miliar. 2 miliar berapa sih Pak nolnya? 6 plus 3, 9.
Sejutanya ada 1.000. Ada 2.000. Tuhan bilang lepaskan hak itu. Selagi saya menawan saudara orang yang mengecewakan saya, selagi saya nggak mengampuni orang yang menyakiti saya, selagi saya nggak terima perlakuan mereka, Tuhan nggak bisa lepaskan saya. Tapi dalam pujian penyembahan saya diberikan kekuatan roh yang mengampuni. Orang yang bersalah kepada saya wanita lagi, saudara. Ibu-ibu, makanya saya oleh ibu-ibu pebisnis agak trauma saya sekarang. Karena saya pikir, aduh jangan-jangan dia seperti yang dulu lagi. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu mau bisnis saya, tenang, dulu ada jemaah kita ibu-ibu mau bisnis saya, Pak saya mau bisnis Bapak. Saya bilang, aduh kita melayani Tuhan aja lebih ya, nggak usah bisnis. Karena saya trauma sama ibu-ibu yang saya dulu kecewain saya, gitu loh. Jadi ibu-ibu, saya lepaskan. Saya percaya waktu mereka pujian menyembah saudara Daud, ada banyak orang yang mengalami Tuhan di tempat itu. Ada banyak orang yang mengalami Tuhan di waktu mereka memuji menyembah. Dan Daud mendoakan mereka satu-satu saudara. Daud memeluk mereka saudara, mengalami kelepasan. Amen. Saya pernah ikut lihat video satu, ini dari grup sebelah ya, Muslim. Jadi mereka ada namanya pemulihan hati juga. Jadi ada mereka juga golongannya adalah Islam penganut tanpa riba. Jadi dia nggak mau riba-riba. Jadi saya lihat saudara di situ kayak mereka ada pertemuan gini, terus didoain itu ada gitu. Suruh kan dia berhutang kan, supaya dia pulih dia harus ngampunin orang yang ngutangin dia juga. Gitu. Jadi mereka tuh dan doanya tidak. Jadi konselor bilang ampuni Pak, tidak. Dalam hati saya gini, malah saya juga tidak, gitu. Saya percaya ada auman-auman waktu mereka memuji menyembah. Ada kuasanya itu. Amen. Mungkin yang menyakiti engkau adalah saudara kandungmu. Mungkin yang menyakiti engkau adalah istri atau suamimu, iparmu, mertuamu. Tapi saya mau bilang saudara lepaskan. Hati kita terikat. Yang kedua, hati kita seringkali diikat oleh apa? Keinginan daging, keegoisan. Kita selalu bilang aku dan aku. Tuhan nggak bisa rubah situasi kita. Ya. Ngomong sama saya, Pak tolong doakan Pak. Saya ada proyek. Terus saya tanya saja. Terus kalau Bapak jebol gimana? Ya saya kalau itu saya mau beli dulu Pak, beli ono ini. Hampir nggak ada pengorbanan saya. Mau beli ono ini. Terus Bapak gimana? Malah saya doain Bapak, saya bilang, Bapak dari tadi aku terus nggak ada buat saya doakan. Minimal buat saya kayak doakan apa kayak terima kasih kayak aku mulu. Tapi tadi saya doakan juga sih dia gitu. Taruh ini gimana sih? Lah iya kau gimana sih? Take and give dong. Saya udah take kok nggak pernah give. Ya kan take terus. Take and give dong. Take, give. Itu dong. Kita kan hamba Tuhan take. Saudara give. Apa saya yang give? Saudara take. Saudara pilih aja. Ya, take and give. Saudara, kadang-kadang keangkuhan itu nggak bisa berubah. Selagi engkau masih bilang kau yang benar, dia yang salah, Tuhan nggak bisa berubah. Amen. Jadi mulai hari ini kalau ada saudara yang menyalahkan saudara, bilang sama dia, ya udah kau yang benar ya, kau yang benar ya, kau yang benar ya. Aku ini dibenarkan kau oleh Kristus ya, kau yang benar. Aku ini dibenarkan oleh Kristus. Coba bilang sebelahnya, kau yang benar ya, kau yang benar ya. Bilang gitu. Seringkali kita begitu. Nah, waktu kita memuji menyembah saudara, hadirat Tuhan turun. Korabio terjadi saudara. Tuhan datang ke yang terikat kesukaran diangkat. Bukan. Tuhan datang kepada yang terikat utang piutang, diangkat, dia mengampuni. Tuhan datang kepada orang yang pahit hati, diangkat. Mereka karena ada doa dan pujian penyembah. Amen. Saudara, dua perkara itu Tuhan kerjakan ketika kita memuji. Jadi Daud nggak banyak metode supaya saudara mengalami realitas kerajaan Allah. Cukup hati saudara ini. Amen.
Ya. Dan Daud belajar. Daud seorang pemuji penyembah. Dia tahu persis bagaimana Allah bekerja lewat pujian penyembah. Dia kenal betul cara Tuhan bekerja dalam pujian penyembah. Jadi jangan sepelekan pujian penyembahan malam hari, pagi hari ini. Amin. 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 Ya, jangan cuma melayani di depan baru menjadi tim pujian penyembahan. Ya. Kalau nggak melayani juga harus ada tim pujian penyembahan. Ya. Saya lihat Pak Cenglu tim pujian penyembahan. Iya, hari ini Pak, saya tim pujian penyembahan. Besok nggak Pak. Bapak selamanya tim pujian penyembahan. Amin. Katakan amin. Amin. Waktu klien bilang nggak jadi Pak, cancel Pak. Yes, haleluya. Jadi lihat, Bapak nggak tahu sih nilainya Pak. 500 juta apa yang nggak jadi. Saudara praise God. Amin. Amin. Alkitab katakan cinta akan uang mengikat hati kita untuk berlabuh di jalan. Jadi hari ini Tuhan bebaskan orang-orang pasang ini dari hati. Saya nggak tahu apa yang saudara alami pagi hari ini. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan memulihkan saudara. Tapi yang saya tahu adalah mari kita memuji. Amin. Datang pada Tuhan keadaan kita pasti lebih baik. Amin. Datang pada Tuhan maka keadaan kita pasti lebih baik. Amin. Yang kedua, waktu mereka memuji menyembah, maka mereka diberikan firman oleh Tuhan, rema dalam hatinya untuk menghadapi krisis itu. Mungkin kau disuruh bekerja, engkau disuruh mengampuni, engkau disuruh memberi mungkin dalam keadaan kekurangan. Tapi ada firman Tuhan yang menghibur. Mazmur 23 berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Saudara jangan cari penghiburan dari tempat lain. Saudara jangan cari penghiburan dari hal-hal yang lain. Saudara harus cari penghiburan dari firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Jadi hari ini saudara, biarkan Tuhan memulihkan. Kalau 400 orang ini diubahkan oleh Tuhan, dari seorang yang mengalami kesukaran menjadi geber, warrior. Nanti lain waktu kita akan belajar ada 3 orang perwira. Mereka asal mulanya seperti itu juga. Saudara, maukah saudara mengalami pemulihan? Amin. Maukah saudara mengalami hadirat Tuhan itu? Orang Dewa, di mana saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Biar Tuhan mengubahkan hati kami. Tuhan mengubahkan hidup kami. Sebelum Tuhan mengubahkan situasi yang kami hadapi, biar Engkau mengubahkan hati kami. Mari kita bawa hati kita saudara kepada Tuhan. Apa yang menjadi ikatan di dalam hatimu selama ini, yang membuat engkau gak bebas, yang kau seringkali lari ke perteduhan, kau seringkali melarikan diri untuk berteduh. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak hanya berteduh anakku yang kukasihi, tapi biarlah engkau menang, menjadi pemenang, menjadi geber, menjadi warrior. Bukan hanya sekata-kata, tapi engkau mengalaminya hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hati. Saya kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Bawa hatiku kepada Tuhan. Biarkan dia menjamah engkau hari ini. Saudara yang di rumah, saudara yang di tempat ini, saudara yang melihat siaran ini, mari buka hatimu kepada Tuhan. Krisis boleh terjadi, krisis boleh kau alami hari ini, tapi saya mau bilang kau akan keluar menjadi geber pemenang. Mari kita sembah dia. Ketika 400 orang itu yang